Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kami EdTalk, English Language Department Talk, Universitas Al-Muslim. EdTalker, kali ini kita akan membahas tentang lesson study. Melihat topik lesson study sedang hangat dibicarakan, maka kali ini kami akan melakukan penelitian. Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kolegalitas dan saling membantu untuk membangun learning community atau komunitas belajar. Lesson study bukanlah model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Namun di dalam lesson study dapat dipilih model pembelajaran, strategi pembelajaran, bahkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ataupun melihat dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di dalam kelas. Oke, EdTalker, bagaimana pelaksanaan lesson study? Marilah kita saksikan bersama-sama implementasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Kuala. Untuk informasi lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? What's your name? My name is Nadia. Sarah. How are you today, Sarah? I'm fine. Fine. And how about you? What is your name? My name is Nadia. So Nurul. Ya, Nurul. Where do you live, Nurul? Tinggal di mana? Jomblang. Okay. Before we are going to reading today, ada tes yang akan harus kalian jalankan. Ya, semua sudah masuk ke quizzes ya. Nah, sekarang kita concern dulu ke tes, tapi dia tidak termasuk ke dalam tes kognitif ya. Berarti tesnya tes non kognitif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya tekan ya. Oke. Sudah, silakan. Kita lihat siapa paling tinggi. Eng. Ayo, mulai. Silakan. Nggak bisa? Yang bisa silakan masuk terus, Nak. Langsung dijawab, nanti akan terlihat di sini jawabannya. Udah siap? Oke. Siap. Siap. Oke. Tepuk tangan. Mari kita lihat hasilnya. Nih, ya. Mana Sarah? Sarah Akila yang mana? Sarah? Tepuk tangan untuk Sarah. 100% ya Sarah ya. Selanjutnya berapa, Pak? 80% ya. Iya. Kemudian Ariel 60%.
Muhammad Ahmad 60, selanjutnya ke bawah sebenarnya 60 semua nih. Terima kasih ya adik-adik ya. Coba sudah siap kita belajar lagi ya. Ini kan merupakan hasil tes kalian sebelum kalian belajar. Artinya kalian siap nggak untuk belajar hari ini? Kira-kira dari hasil kalian sendiri siap nggak belajar untuk hari ini? Sekali lagi siap nggak? Oke. Bismillah ya, kita mulai sekarang ke materi kita hari ini. Nah, pernah lihat nggak yang ini? Siapa? Do you know? Who is she? Hah? Ya, Lutli. Laksamana Malahayati. And who is she? Hah? Cut Nyadin. Oke, Syakib dulu ya. Jawabannya ini Cut Nyadin, ini Malahayati. Sebelah sini. Yang ini siapa? Who is she? Laksamana Malahayati. Nah, who is she? Hah? Cut Nyadin. Oke. Oke, Cut Mutia. Nah, sekarang the correct answer is she is Cut Mutia. Ya, ini Cut Mutia, nak. Artinya kita berarti masih banyak belum kenal tokoh yang telah membawa Aceh sehebat ini. Ya, ini adalah Cut Mutia. Yang ini orang Belanda aja takut. Ya, dengar namanya saja Belanda gemeteran. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan beliau. Ini singa betinanya ya. Ada soal tadi kan? Singa betina dari Aceh. Nah, inilah beliau. Laksamana Malahayati. Today, we are going to talk about reading historical narrative text. But before, we are going to explain what is historical reading narrative text. Ibu akan jelaskan dulu untuk apa sih kalian belajar hari ini. Ya, apa tujuan kita belajar hari ini? Kalau kita lihat berdasarkan aturan, berdasarkan capaian pembelajaran, peserta didik berarti harus menguasai 2 skill membaca dan memirsa. Reading and viewing. Berarti ada 2, ya. Nah, di sini berarti peserta didik yaitu anak-anak hebat Ibu hari ini membaca dan merespon berbagai jenis teks secara mandiri. Tetapi kita hari ini satu jenis teks saja. Apa tadi Ibu sampaikan? Historical narrative. Oke. Kemudian siswa membaca, mempelajari sesuatu dan membaca untuk hiburan. Ya kan? Tadi kita juga bisa menghibur kita karena entertain kalau reading ya. Nah, juga. Kemudian mencari, membuat sintesis, mengevaluasi detail, spesifik dan inti dari berbagai jenis teks dan selanjutnya. Ya, ini sudah ada di sini. Inilah tujuan kita belajar tentang reading naratif teks hari ini. Ya. Next. Nah, setelah kita tahu tujuannya, otomatis kita harus tahu apa manfaatnya, benefit. Nah, di sini reading historical narrative text dapat help student understand past events in an engaging and empathic way. Ya, berarti reading historical narrative text ini adalah membantu siswa untuk memahami peristiwa yang lampau. Cut Nyadin, Cut Mutia, kemudian Laksamana Malahayati, kemudian lagi Putri Naharasiah, pernah dengar? Tidak pernah juga. Itu juga tokoh pahlawan Aceh dan kuburannya itu ada di Loksmawe. Satu jalan dengan Samudra Pasai. Belum pernah ke sana juga dan belum pernah tahu. Ya, oke. Nah, inilah dia berarti dengan reading historical narrative text ini dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui pembelajaran yang telah lampau ataupun peristiwa yang telah lampau. Nah, kemudian untuk bisa melahirkan rasa empati, rasa memiliki, ya, itulah tujuannya.
Kita selama ini nggak tahu. Tadi Ibu tanya, nggak tahu Bu Putri Naharasia. I don't know who is Putri Naharasia. And then I don't know Cut Mutia. Padahal gambarnya tuh sering kali ada di internet. Tapi menyebutkan Cut Mutia dengan Cut Nyadin tidak bisa dibedakan yang mana Cut Nyadin, yang mana Cut Mutia. Ya, padahal orangnya jelas-jelas berbeda, different person. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita cari tahu dulu itu, what is reading? Nah, ini according to Johnson and Pearson. Ibu harus, kalau kita mengutip, itu harus ada orangnya. Ini punya siapa saya kutip? Dari siapa saya ambil? Ya kan? Istilahnya kalau informasinya harus valid, jangan hanya sekedar menyampaikan. Nah, reading kalau misalnya menurut dua orang ini adalah practice of using text to gain meaning. Ya. Practice of using text. Bagaimana kita melatih dengan menggunakan teks bacaan. Kemudian ada lagi dari Nunan, fluent process of reader combining information from a text and their own background knowledge. Berasal dari latar belakang siswa. Artinya kalau kita membaca, agar kita lebih memahami, ada dulu pengalaman yang sebelumnya. Misalnya tadi Laksamana Malahati hampir semua kenal, semua bisa saya sampaikan semuanya kenal. Artinya kalau kita sudah kenal, begitu kita membaca teks lagi kita sudah nyambung. Itulah yang dikatakan dengan ada prior knowledge terlebih dahulu. Ada pengetahuan sebelumnya, ada informasi sebelumnya kita sudah tahu. Nah gitu ya. Oke, Pak Alfi, next. Kemudian apa sih yang dikatakan dengan historical reading narrative text? Ini merupakan jenis dari teks tells a story about past event, often focusing on historical figure, event, or eras. Berarti ini menceritakan tentang peristiwa masa lampau, apakah dia orang, tempat, dan lain sebagainya. Ya, karena kenapa Ibu letakkan historical reading narrative text? Karena kita berbicara tentang sejarah. Ya, sejarah perempuan Aceh. Khusus Aceh, khusus perempuan Aceh yang diangkat. Kenapa? Kalian sudah berada di generasi yang kesekian ratus atau ribu lah. Tapi kita nggak semua kenal tokoh-tokoh tadi. Putri Narasiah nggak tahu. Kalau Putroneng pernah dengar? Hah? Pernah? Siapa yang tahu Putroneng? Cerita Putroneng tahu? Nggak tahu juga. Hah? Tengku Fakinah pernah dengar? Tengku Fakinah? Enggak juga. Ke Banda Aceh pernah? Enggak juga. Kalau Tengku Umar kenal? Tengku Johan Pahlawan kenal? Tahu mungkin ya, bukan kenal ya. Tahu ya. Oke. Next, Pak Alfi. Ini yang harus kita ketahui. Generic structure of reading narrative text. Kenapa? Karena di dalam teks itu ada struktur bentuk ya. Bentuk dari teks itu terdiri dari apa-apa aja. Di sini terdiri dari orientation. Berarti dia mencakup tentang pendahuluan. Kemudian ada complication. Complication ini berarti menjelaskan tentang event, peristiwa itu ada konflik, rise konflik. Disitulah diceritakan di bagian complication. Misalnya tentang sejarah Cut Nyadin tadi, dari mana beliau berasal, tahun berapa beliau lahir, anak siapa beliau, itu diceritakan di awal. Kemudian complication, bagaimana perjuangan beliau yang meneruskan perjuangan suaminya. Siapa suami Cut Nyadin? Hah? Come on guys. Hah? Tengku Umar. Jangan sampai nggak tahu loh. Al-Fatihah untuk semua para pejuang kita ya nak ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada, yang ketiga ada resolution. Berarti resolution ini ada explain how the character solve. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang sampai akhirnya Cut Nyadin di apa? Sampai ke Sumedang. Apa itu namanya? Diasingkan. Suara yang besar loh, padahal betul jawabnya. Diasingkan ke Sumedang, sampai kuburannya pun di ibunya yang besar suaranya ya.
Oke. Yang keempat, yang terakhir ini adalah boleh ada, boleh tidak. Kan optional ya, reorientation. Berarti provide a closing statement. Artinya ada closing statementnya, menegaskan kembali dari apa yang telah diceritakan di atas, baik dari orientation, kemudian complication, resolution, dan ada restatement, menguatkan kembali cerita yang sudah ada di atas. Ya, oke. Kita cepet aja ya, karena nanti mau kita lihat bagaimana kalian sejauh mana kenal sih dengan tokoh tersebut, ya. Kemudian di dalam historical reading narrative text itu ada yang namanya language features of a narrative text typical yang terdiri dari ada 7 ya. There are 7 characteristic of language feature in narrative text. Yang pertama ada yang tadi past even kan, berarti grammar yang kita pakai ataupun structure yang dipakai adalah bentuk past. Past. Ini. Apa bacanya? Past tense, bukan present sayang. Tulisannya past tense. Kemudian ada action verb, misalnya jump, shoot. Kemudian ada yang nomor 3, time connective and conjunction. Berarti kata penghubung. Misalnya kita mau pakai ada then, after, that, suddenly, while, ya. Kemudian ada yang menggunakan adjective ataupun dan adverb. Di sini misalnya dark forest, quickly, softly, ya. Kemudian ada dialog. Terjadinya dialog. Di sini direct speech. Misalnya what are you doing? Ya. Biasanya di dalam cerita ada, kalau misalnya kalian pernah cerita-cerita si kancil gitu, fable kan biasa kayak gitu, what are you doing? She asked, kan kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ada descriptive language. Ini berarti teks digunakan untuk menjelaskan tentang orang, tempat, peristiwa. Misalnya ancient castle stood tall with creeping up its walls, ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ini menceritakan tentang penjelasan apakah itu orang, tempat, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penjelasan apakah itu orang pertama tunggal ataupun orang ketiga tunggal. Tahu kan orang pertama tunggal yang mana? Yang mana orang pertama tunggal? Oke. Orang kedua tunggal yang mana? Orang ketiga tunggal yang mana, Nak? She, yang besar suaranya. Ini soalnya mau dibawa ke Amerika ini. Ya. Masuk YouTube channel Dapur Piknik. Talk ya, English talk. Nah, oke, Bapak, next. Social function of narrative text. Apa sih fungsi sosialnya? Karena ini yang 3 hal ini masuk ke dalam capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, entertain, menghibur, ya kan? Kita terhibur kalau baca-baca sejarah pahlawan, kan? Saking terhibur kita juga bisa sedih. Oh, ternyata bagaimana perjuangan beliau dulu sampai nggak makan. Kita sekarang sekali nggak makan udah marah-marah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Teach or convey moral lesson. Pembelajaran moral, etika, karakter. Kemudian share experiences, berbagi pengalaman. Kemudian yang keempat, inspire imagination, akan membangkitkan imajinasi. Sebenarnya kalian ini cerdas-cerdas loh, dalam hati dijawab gitu. Tapi ibu punya mata harus setajam mata elang. Jadi apa yang kalian ucapkan tahu ya? Oke. Secara keseluruhan, naratif teks bertujuan untuk memberikan pengalaman emosional. Sedih, senang, ya kan? Tantangan dan lain sebagainya itu ada di dalam narrative text. While conveying information or values in an engaging
engaging way ya. Oke. Next. Apa sih? Nah, selama ini berdasarkan informasi saya sama Bu Wardah, kemudian para guru bahasa Inggris yang lain, ada Bu Nurul, ada Bu Siti Afla, ada 4 hal yang masih bermasalah sama siswa-siswa. Yang pertama itu di saat disajikan teks adalah terkait dengan menentukan main idea. Pernah dengar main idea? Do you know what is main idea? Hah? Tahu ya? Main idea. Ide pokok. Nah, main idea biasanya, tapi tidak selalu ya. Dan makanya saya buat tanda but not always. Stated in the first or last sentence of the paragraph. Biasanya berada, keseringan ya, tapi tidak selalu berada di baris pertama ataupun di alinea pertama atau di paragraf ataupun di alinea terakhir di dalam sebuah paragraf ya, baris terakhir, which is known as the topic sentence, yang biasanya kita kenal dengan topic sentence ya. Ini ada contohnya ya, contohnya cerita tentang Cut Nyak Dien was heroic figure and bla 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 and so on ya. Ini ada beberapa baris saya buat. Kemudian berdasarkan satu alinea ini bisa kita simpulkan di sini ada main idea-nya. Berarti dia letaknya di mana tadi? Coba lihat kalimat ini, Cut Nyak Dien was a heroic leader. Di mana dia letaknya? Di awal atau di akhir? Di awal. Nah, makanya Ibu birukan, Ibu keluarkanlah dia di bawah. Nah, nanti tugas kita inilah untuk melihat main idea ini. Ya. Next, Pak Alfi. Vocabulary. Selama ini yang jadi permasalahan adalah banyak yang mengatakan siswa tidak menguasai kosakata di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya bukan itu kasusnya. Kenapa siswa tidak bisa memahami teks itu? Karena ada kosakata yang sulit, tetapi siswa tidak tahu maknanya. Bukan karena dia tidak menguasai kosakata, tetapi tidak tahu makna itu. Bisa jadi bahasa kosakata itu termasuk masih asing bagi mereka, jarang mereka dengar di keseharian mereka, sehingga mereka tidak tahu maknanya itu. Bukan tidak menguasai, karena ini memang sudah jelas, bukan as our first language ya. Jadi wajar ada kosakata yang memang masih sulit bagi kita, sehingga jarang kita dengar. Jadi kita tidak tahu maknanya apa. Sehingga kalau misalnya ada kata yang terpotong di saat kita baca sebuah kalimat, kita tidak tahu maknanya, otomatis paragraf yang ataupun kata-kata yang kita baca itu juga akan tidak sampai informasinya, iya kan? Karena ada kosakata yang kita tidak tahu maknanya. Oke, misalnya Ibu kuningkan. Jika ada kosakata baru yang masih kalian belum tahu maknanya, keluarkan kosakata itu. Tulis kembali. Misalnya seperti ini, leadership. Tahu maknanya leadership? Kepemimpinan. Oke. Kemudian, misalnya seperti ini, guerrilla warfare against the Dutch. Yang saya kuningkan ini. Guerrilla warfare. Guerrilla warfare. Mungkin masih jarang kita dengar, tapi kalau bahasa Indonesia sering banget kita dengar. Gorilla kali ya. Iya, gerilya bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita keluarkan kosakata ini. Nanti kita terjemahkan, cari terjemahannya. Kemudian refuse to surrender. Tahu makna ini? Refuse to surrender. Hah? Tahu? Nggak tahu. Tetap kukuh, nggak mau apa istilahnya? Tidak mau tunduk. Udah dibilang ibu Anda sudah sakit, sudah tua begini tuh, istirahat dulu. Tetap tidak mau dengar. Tetap bersikukuh, tetap mau berjuang. Ya. Kemudian determination, nggak tahu maknanya, keluarkan itu. Kemudian ada lagi exile.
Yang tadi kita ceritakan apa itu? Di yang ke Sumedang diapain? Ini makanya kosakata ini membuat kita susah untuk menemukan makna di dalam cerita karena ada kosakata yang kita tidak pahami. Bukan karena kita tidak hafal kosakata ini, bukan karena kita tidak kuasai, karena jarang kita dengar sehingga tidak bisa kita tahu maknanya apa. Ya. Oke, next. Making inferences. Ini biasanya kita dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata abstrak, ya, yang tidak tercantum di dalam paragraf, tetapi bisa kita baca abstrak itu, ya. Misalnya di sini, dari kalimat di sini Cutnyadi ini juga kalimat yang ada paragraf yang sama juga tadi ya. Di sini ada kata-kata despite her advanced age and failing health, she refused to surrender. Yang ini tadi, yang mana tadi ya? Ini dia ya, dari sini ya. Dari sini. For her people, sampai titik ini. Apa sih makna tersirat dari kalimat ini? Apa makna tersirat? Udah dibilang ibu sudah tua, ibu sudah nggak sehat lagi, stoplah untuk berperang. Tapi apa? Refuse surrender, tetap bersikukuh kan? Artinya semangat apa? Semangat juang ya. Semangat juang Cut Nyadin tetap bertahan sampai seperti apa yang kita rasakan sekarang. Inilah nikmatnya. Apa yang telah diperjuangkan oleh perempuan Aceh, berarti kan tidak ada istilah gender ya. Artinya selain laki-laki, perempuan juga punya peran untuk memperjuangkan martabat masyarakat Aceh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oke. Nah, di sini kan jelas ya, dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang yang melihat keteguhan hati, refuse to surrender. Dan perjuangan Cut Nyadin terinspirasi oleh semangat juang. Kalau udah dibilang semangat juangnya Cut Nyadin sudah keluar, itu orang Aceh udah nyan hana pegali, udah nggak mau dengar apa-apa lagi, on the track terus. Anak-anak ibu yang laki-laki maupun perempuan, bagaimana semangat juang untuk belajarnya? Semangat? Semangat. Sebelah sini semangat? Semangat. Lebih besar mana ya? Sebelah sini ya? Semangat, mangat, nggak mangat, tidur aja. Oke, the last one. Summarizing. Di summarizing ini berarti kita membuat apa nak? Summary. Membuat apa biasanya? Ringkasan. Membuat kesimpulan. Nah, ini kan paragrafnya juga sama Ibu tampilkan. Misalnya di sini berarti kita buat ringkasan itu ataupun summarizingnya itu harus kita gunakan pakai bahasa kita sendiri. Artinya kalau kita menggunakan bahasa our language, berarti kita sudah paham dengan apa yang diceritakan di dalam teks. Misalnya seperti ini. Cut Nyadin was heroic leader in the Aceh War, fighting alongside her husband Teku Umar against Dutch force after his death, and bla bla bla. Ini semuanya adalah rangkuman dari atas. Intinya saja kita buat di sini. Kalau misalnya, Bu, saya punya hanya 2 baris, silahkan. Yang penting semua makna bisa tercover, bukan tersirat, tercover. Ya, oke, Bapak. Apalagi ya setelah itu? Nah, ini adalah aktivitas kalian. Yang nanti kalian akan duduk di dalam kelompok, harus kalian selesaikan beberapa jenis cerita ya dari berbagai tokoh pahlawan kita. Ada Cut Mutia, ada Laksamana Malahayati, ada Pocut Merah Intan Bihe. Pernah dengar Pocut Merah Intan? Pocut Merah Intan Bihe. Pernah ke Selawah? Ada lihat Tahura di situ? Tahura Pocut Merah Intan.
Begitu kalian masuk ke Selawah, lembah Selawah, hutan raya, ada hutan, tahuranya Taman Hutan Raya. Di situ ada tahuranya Pocut Merah Intan Bihu. Oh, ada. Pocut Baren, tahu kalau udah ke Banda Aceh, Pocut Baren yang ada di bundaran kalau kalian ikut PKA. Ada ikut nonton PKA. Jangan hanya sekedar lewat, di situ ada tamannya Pocut Baren. Ya. Ada Taman Putropang. Tahu Putropang? Yang ada taman-taman putihnya itu? Nggak tahu juga. Kapan-kapan nanti kita pergi sama Ibu Wardah, sama Bu Nurul, sama Bu Siti, kita pergi ke Banda Aceh, lihat dari awal ya, kita pergi dari sini ya, dari ujung sana berarti. Dari Putri Nahrasia ya, Putri Nahrasia, Putroneng, walaupun beliau kayaknya bukan salah satu pejuang ya kalau Putroneng ya. Kemudian sampai ke Putropang sana. Kami bahkan sudah sampai ke kuburannya Teku Fakina. Itu panjang ya Bu Silvi ya kuburannya ya. Itu kuburan Teku Fakina di Aceh Besar. Kami pikir nggak ada lagi kuburannya, ternyata masih ada kuburan Teku Fakina di dalam perkampungan, di kampung, rumah-rumah gitu, tengah-tengah ada kuburannya Teku Fakina, udah dipagar ya. Ini aktivitas pembelajaran kalian, ini kita menggunakan strategi metakognitif namanya ya. Di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pre-reading activity. Apa yang harus kalian lakukan di sini? Di sini kalian membaca teks pejuang perempuan pada tautan yang sudah dibagikan ke kelompok masing-masing. Could you help me please, Bapak? Open the di kom tadi yang udah kita buka. Reading digital yang sudah disusun oleh tim dari Universitas Al Muslim, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan juga kolaborasi dengan pendidikan Bahasa Indonesia beserta PAUD, menyelesaikan modul digital ini yang terdiri dari 9 tokoh. Di sini adik-adik bisa belajar anywhere, everywhere, kapan saja, di mana saja, mau ngapain pun, sambil tidur-tiduran, kaki ke atas juga bisa buka ini modul digitalnya. Ya, yang penting kuota internetnya ada sayang. Karena kita main digital. Jangan buang-buang kuota hanya untuk nonton TikTok. Nonton TikTok untuk hiburan silahkan, jangan kebanyakan, sekali-kali nonton tentang sejarah perempuan juga, ya. Nah, kemudian, ini nanti bisa Bapak bisa dipercepat, kita lihat salah satu nanti di sini. Nah, ini Putri Kemala, coba lihat bagaimana cantiknya orang Aceh. Ya, ketika Bu Silvi masih muda seperti ini. Ini Bu Selfie ya. Ini waktu masih mudanya seperti ini. Hijab ya? Iya, ini nggak ada hijabnya. Ala-ala Turki gitu ya. Setuanya seperti ini. Oke, ini contoh ya, contoh modul digitalnya. Nanti adik-adik bisa dibuka melalui link yang sudah dikirimkan ke grup masing-masing ya. Next. Pak Alfi, kita buka lagi ke slide tugas adik-adik yang kedua. Tugas yang kedua adalah peserta didik berhenti sejenak selama membaca dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah paham atau tidak. Artinya kalau misalnya kalian sudah mentok ya, kalau sudah mentok, nggak tahu lagi apa yang sudah kalian pelajari, coba berhenti dulu membaca. Tanya dulu 1 detik aja, tanya sama diri sendiri, aduh saya udah paham atau belum ya? Enggak paham, coba tanya sama teman. Kamu paham nggak? Tolong bantu saya dong, please help me. Ya, kata-kata itu jangan takut. Karena orang yang saling membelajarkan itu ilmunya semakin tambah. Jangan takut bertanya, jangan malu bertanya. Kalau nggak bisa, tanya sama teman. Bu, bukan tanya sama guru, sama temannya dulu tanya. Jawaban pasti ada sama guru. Ya, belajar sama teman dulu. Oke, kemudian sambil membaca ini kan diskusi, ini kan ada diskusi nih, ada diskusi, kolaborasi dengan teman ya.
Yang terakhir ada post reading activity. Kalian ngapain di sini? Menyimpulkan, membuat summarizing dengan menggunakan bahasa sendiri. Sejauh mana? Oke, Bapak. Selesai ya? Oke, sudah selesai. Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum kita duduk di dalam kelompok? Ada LKPD yang harus diselesaikan oleh adik-adik. Ya, LKPD-nya dibagi masing-masing, tetapi belajarnya secara kelompok. Silahkan berdiskusi, silahkan bertanya. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Saling diskusi aja terus. Ya, karena kita belajar kelompok itu bukan hanya sekedar untuk bisa menyelesaikan tugas, tetapi belajar kelompok itu bagaimana kita bisa saling berdialog. Ya, dialog dengan teman, berdialog dengan diri sendiri juga bisa. Bagaimana Bu caranya? Di saat kita ada yang mau kita tanyakan, tiba-tiba jawaban muncul sendiri oleh pikiran sendiri. Itu dialog pribadi namanya. Ada, di saat kita ada masalah. Aduh, ini hujan, kayak mana pergi ya? Saya nggak ada motor, nggak ada ini, nggak ada itu. Tiba-tiba muncul di kepala, lah tetangga saya juga mau ke tujuan yang sama. Artinya kan kita dialog pada diri sendiri, belum tanya sama orang, ternyata jawaban sudah ada. Ilham kan? Nah, itu namanya dialog praktis yang terjadi tidak hanya pada siswa dengan siswa yang lain, akan tetapi dengan siswa itu sendiri. Ya, itu harus bisa terjadi. Dalam waktu berapa menit ini, kita sudah jam 10, 30 menit dikasih waktu untuk bisa kalian selesaikan tugas di LKPD, saling kolaborasi, saling komunikasi. Karena kalau kita kerja sendiri 2 jam belum tentu cukup, tapi karena ini kerja rame-rame 30 menit harus selesai, oke? Karena kita bukan menjawab ABCD, tapi Ibu mau lihat sejauh mana, how far my love student understand about the historical reading narrative text. Oke, clear? Ada yang mau tanya nggak? Any question? Any question? Clear? Bang Sultan? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, silakan. Silakan duduk di dalam kelompok masing-masing, sayang. Bawa kelompoknya, nak. Ada LKPD, kalian melihat teksnya itu melalui link yang telah dikirim oleh dosen dengan Ibu Nurul ya. Nah, sudah dikirim oleh Ibu Nurul. Melalui link itu kita lihat teksnya, kita baca teks karena ini digital, jadi tidak dibagikan hard jenis teksnya itu. Oke. Tugas kerja sudah ada di sini kan? Tugas kerjanya sudah ada di langkah kegiatan. Ya, langkah kegiatan. Tugas kalian di belakang. Di belakang ini coba perhatikan ada di sini merefleksikan proses membaca, misalnya bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya pelajari? Apakah strategi yang saya gunakan efektif? Itu dijawab di kolom refleksi, ya. Akan tetapi tugas yang harus diselesaikan bersama kelompok ada di lembar kerja. Lembar kerja seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 4 aspek yang masih menjadi masalah bagi kita. Kita mau coba pecahkan masalah itu apakah efektif atau tidak, ya, hari ini. Yang pertama adalah menentukan main idea, tetapi tidak meng-copy paste apa yang ada di dalam teks, ya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan ataupun mencari kosakata yang dianggap kosakata itu susah untuk dipahami ataupun sulit, ya, paham? Yang ketiga, making inferences, berarti adik-adik
mencari makna yang tersirat dari teks yang adik-adik pilih nanti. Makanya nggak boleh sama ya jenis teks yang dipilih ya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan, making summarizing, menyimpulkan fakta dan opini berdasarkan teks yang dibaca. Oke, sekarang Ibu kasih waktu dulu 2 menit untuk dibuka. Misalnya kelompok ini milih putri siapa, menjadi nama kelompok terus. Misalnya jenis apa yang dibuka, cerita siapa yang dibuka itu menjadi nama kelompok. Oke, paham? Silakan dibuka. Mau pilih yang mana? Ini yang besar ini nak, yang ini yang biru ya. Kalau yang ada di HP langsung Bisa langsung buka. ini aja yang di promo itu harus dikenal kalau nggak lihat itu. Bisa? Kasih samping aja nak, samping, tekan samping biasa di jalan. Ada tanda panahnya di samping. Ada. Gitu deh. Up. Di sudut sini nak. Tekan sini, bawa sini. Di sini tekan. Oke. Di sini pilih cerita siapa? Buka lagi. Tekan aja dia lembarnya langsung jalan macam kita buka buku tuh. Ditekan samping. Nah, gitu ya. Mau pilih cerita siapa, nak? Coba sepakat dengan teman. Buka dulu, jangan dibuka semua. Kira-kira mau ngambil yang siapa? Oke, cerita siapa? Siapa? Putri Ratna Kemala. Berarti coba didengar kelompok ini kelompok Putri Ratna Kemala. Di sini Cut Nyadin. Di tempat Bu Siti Afla siapa nak? Cerita siapa mau diangkat? Ini mereka Cut Nyadin, Putri Ratna Kemala. Kalian siapa? Nggak ada Tengku Umar di situ nak. Kita bicaranya perempuan semua. Cut Mutia. Coba lihat ada di situ Cut Mutia. Putri Syah Alam Baharensyah. Oke, silakan. Yang di belakang siapa? Halo, belakang. Ambil cerita siapa? Kalian bisa buka kan? Di sana kan? Tapi ya. Iya. Dari semua tadi. Kayak Indra Seleti. Dari teksnya. screenshot, translate, dan translate.
Semangatnya. Malah Hayati. Semangat siapa ini? Mbak Aisyah. Aisyah, semakin di ujung semakin semangat. Iya, semakin di ujung siapa semakin semangat nih. Iya. Oke. 60 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Di apa? Kami dari kelompok Putri Syah Alam Bahrin Syah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahasa Inggrisnya bisa nggak? We want to present our Kurang bisa bahasa Inggris. Mulainya dari ini aja. main idea. Main idea. Dari sini, kenapa pakai aja ngomong main idea? Untuk main idea dari historical narrative text dari Putri Syah Alam Bahrin Syah adalah Putri Syah Alam Bahrin Syah is the daughter of Sultan Makhum Alaiddin Abdullah Jalil Jauhan Safaregi. The daughter was raised in a simple family because Abdullah was sick. The daughter had to lead what in the government, but in the political, economic, and social cultural fight. Untuk informasi spesifik yang dapat dalam teks bacaan kami yang kami permasalahkan, yang kami salah, remarkable, extraordinary. Okay, what the meaning of remarkable? Remarkable. What the meaning of remarkable? Remarkable. Remarkable. What the meaning? Luar biasa. Luar biasa. Wonderful. Wonderful. Extraordinary, tranquility, merely, required, congruent, Required. required, Required. 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 Oke. Okay? Penjelek kalian. Untuk refleksi mungkin nanti bisa dibaca sama yang laki ya. Oke. Untuk kesimpulannya atau inferensi adalah Putri Syah Alam Bahrin Syah is the daughter of Sultan Makhum Alaiddin Jalil Jauhan Safaregi. Putri is one of Aceh Harris brought property and tranquility. Dan fakta dan opininya, fakta, Putri is an Acehese hero, big peace and property. Opini, the princess is a good and humble hero and fulfills her responsibility to lead the kingdom. Oke, coba disampaikan setelah proses pembelajaran kita hari ini apa yang dirasakan abang apa namanya? Siapa namanya? What is your name? Syahrizam. Syahril Nizam. Oke, Bang Syahril. Pada pembelajaran hari ini, saya merasa bahagia belajar tentang tokoh pahlawan Aceh karena tempat mereka dalam berjuang sangat hebat dan keren. Wah, bisa nggak itu ditularkan semangatnya belajarnya untuk nanti juga bisa seperti ini? Insya Allah. Bisa? Nggak bisa? Bisa? Nggak bisa juga? Bisa? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Putri Bahrin Syah ya. Thank you for presentation. Thank you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sini tolong dibacakan refleksi pembelajarannya seperti apa? Refleksinya saja. Apa yang kamu rasakan dari pelajaran hari ini? Saya merasa sangat senang. Pelajaran ini sudah banyak tahu karena saya sudah banyak
mengenal pahlawan wanita Aceh. Yang kami rasakan hari ini adalah kami banyak mengenal pahlawan wanita Aceh dan kisah heroik-heroiknya. Saya merasa senang atas pemberian hari ini karena ini sangat menyenangkan tentunya dan juga menumbuhkan sensasi semangat baru untuk mempelajari tentang perjuangan Aceh. Saya paham dengan cerita yang saya baca tersebut, karena dalam cerita tersebut kami dapat mengambil motivasi tentang semangat perjuangan yang dilakukan oleh Putri Ratna Kumala. Dan kami akan berusaha untuk menimbulkan semangat yang sama seperti yang beliau lakukan. Mau menurunkan semangat yang sama dari Putri Ratna Kumala. Putri Ratna Kumala juga salah seorang, walaupun perempuan, tapi beliau adalah tukang ya. Di situ ada diceritakan. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar tentang reading historical. Nah, teknologi kalau dimanfaatkan dengan baik, maka manfaatnya juga akan luar biasa bagi kita. Ya, jadi dari cerita para pahlawan hari ini, semoga bisa kita tularkan kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya ada adik-adik, tularkan ke adik-adik dan juga yang kecil-kecil juga lagi. Karena apa? Tadi di awal juga Ibu lihat bahwa tidak semua kita kenal dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya, jadi materi ini jangan hanya sampai di hari ini saja. Karena seperti Ibu sampaikan, materi ini pun kapanpun, dimanapun bisa kalian akses. Ya, yang penting link itu ada dan masih tersedia di Al-Muslim. Ya, insya Allah, ya masih bisa diambil teksnya. Nah, permasalahan kita tadi ada 4 tentang main idea, vocabulary, making inferences, dan summarizing. Alhamdulillah, walaupun belum bisa tercover dengan semuanya, tapi seiring waktu tadi kita ada dari jam 11:30 kita mulai sampai 11:30, ada 2 jam ya, full 2 jam kita belajar. Kalian sudah terlihat saling berkolaborasi, komunikasi, saling membelajarkan, maka semangat-semangat itulah yang harus terus kalian lakukan. Jangan pernah malu untuk belajar. Ya, kalau diminta presentasi, diminta untuk menyampaikan gagasan, sampaikan. Ya, jangan pernah malu. Ini pelan-pelan. Yang namanya kalau kita belajar seperti ini nggak gampang, nak. Nggak bisa dalam satu waktu kita bisa langsung cepat bisa, macam flash gitu ya, nggak bisa ya. Semuanya butuh proses. Nah, inilah yang dikatakan dengan proses. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa diberikan keberkahan. Reading historical narrative text berarti itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang masa lampau, baik itu tentang tokoh, tempat, ya, dan lain sebagainya dalam bentuk past tense. Oke? Semuanya itu bisa lanjut dibacakan dari materi pembelajaran kita hari ini akan Ibu kirimkan ke Ibu Wardah ya. Itu sudah ada LKPD, silakan dibaca-baca lagi nak. Ya, LKPD berarti lembar kerja peserta didik. Jangan hanya didiskusikan pada hari ini saja, tapi didiskusikan kembali pada saat nanti masuk pelajaran bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggrisnya. Silakan mungkin hari ini mungkin agak sedikit canggung gitu ya, karena orang lain yang mengajar. Mungkin nanti kalau dengan ibunya sendiri akan lebih leluasa lagi, ya. Walaupun intinya ibu sebagai guru model hari ini juga sama dengan Bu Nurul, sama dengan Bu Wardah, sama dengan Bu Siti, cuman kita berbeda lembaga saja, ya. Oke, adik-adik semuanya, salam hebat untuk kalian semua, salam sukses, salam cerdas. Yang penting Al-Muslim mau bilang unggul gitu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita pada hari ini. I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk memotivasi yang lain. Tapi mungkin ya hanya ini ya, karena tidak ada persiapan tadi. Semoga ini ingat Minion
Jangan anggap ibu kayak minion nanti matanya besar gitu ya. Ini semoga bisa diterima untuk Sarah dan semoga di sini ada isinya berupa reading historical narrative text ya. Thank you Sarah. Iya. Tepuk tangan untuk Sarah. Kita akan mendengar paparan dari Ibu Musnar MA yang akan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi, yaitu dengan menggunakan metode apapun kegiatan meta-cognitive strategy pada pembelajaran naratif teks. Silakan Ibu Musnar. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan open class untuk kedua dengan tema kita reading digital tentang kisah John perempuan. Mungkin di sini saya lebih kepada menyampaikan apa yang saya rasakan pada saat saya melakukan open class sebagai dosen. Awal-awalnya di saat saya mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait dengan pertama sekali ada dua tokoh yang kita sajikan di situ, ada Laksamana Malahayati dan juga Ciputia. Ternyata siswa kita itu masih belum kenal gitu ya. Yang mana Ciputia, yang mana Ciputia. Jadi artinya kasus yang kita angkat ini memang benar-benar sangat berkaitan dengan apa yang mereka butuhkan di lapangan. Pada selanjutnya kita akan minta masing-masing observer memberikan pendapat ataupun arahan apa yang telah didapatkan, seperti permasalahan yang terjadi pada sesi diskusi kelompok tadi. Barangkali ada temuan-temuan yang selama ini menjadi permasalahan yang kita terlupakan ya terhadap peserta didik kita. Mungkin bisa kita mulai dari Ibu Bisnawati. Saya di sini ada fokus kepada satu kelompok, yaitu kelompok Indonesia Halal Indonesia, di mana ada 6 peserta atau 6 siswa dalam kelompok tersebut, yaitu ada Sarah Akila, ada Cifa Humaira, ada Ashifa Rahmah, ada Azmira, ada Syifa Urfiatina dan Muhammad Syahidul Nizam. Di dalam kelompok ini diketuai oleh Sarah Akila. Di sini siswa mulai fokus untuk bekerja ataupun membaca itu pada pukul 10:32 menit. Selanjutnya di sini diarahkan oleh Sarah Akila selaku ketua kepada Muhammad Syahidul Nizam. Sarah memerintahkan Syahidul untuk membuka link yang sudah disediakan oleh model ataupun dosen model. Nah, setelah dibukanya link, Nizam ataupun Syahidul bertugas untuk merangkum keseluruhannya secara umum. Bisnawati, mudah-mudahan permasalahan tadi bisa kita rencanakan lagi apa sih tindak lanjut kita sebagai guru model ataupun pendidik di sini yang bisa memperbaiki kelas lebih interaktif lagi, lebih kreatif lagi, ya. Untuk berikutnya kami minta salah satu observer yang mewakili guru SMA Negeri 1 Kuala ya, kami persilakan kepada Ibu Wardawati PD. Kami sebagai observer pertama sekali mengucapkan thank you very much ya untuk momen ini, yang mana ini juga salah satu pembelajaran penting bagi kami sebagai guru bahasa Inggris, melihat model yang dari dosen ya, melihat model yang dari dosen mungkin agak beda dengan yang kami ajarkan setiap hari. Kemudian selanjutnya terutama pada materi yang diberikan hari ini yaitu narrative text. Biasanya anak-anak itu kan kalau narrative text itu kita mengambil teks yang biasa, yang agak-agak jadul itu ya, yang familiar, misalnya Cinderella, kemudian The Snow White ya kan. Itu yang memang anak senang juga. Itu materi dari legenda dan dongeng. Tapi pada hari ini ya memang itu yang memang kita butuhkan saat ini, kearifan lokal. Jadi selain dari memperkenalkan mereka tentang teks naratif, mereka juga harus mengenal, menambah wawasan mereka tentang tokoh-tokoh wanita.
khususnya tokoh-tokoh wanita Aceh ya. Jadi menurut saya pribadi itu teksnya oke banget gitu ya. Jadi anak-anak kita juga bisa tahu yang awalnya mereka pada asesmen awal itu hanya beberapa yang tahu, tapi setelah pembelajaran jadi tahu, udah tambah lagi tokoh-tokoh wanitanya. Kemudian pengamatan saya selama proses pembelajaran yang 2 kali 60 menit tadi itu ya cukup aktivitasnya cukup bermakna dan full activity. Walaupun pada awalnya kita lihat itu terkendala karena pertama di sini pembelajarannya menggunakan IT, menggunakan teknologi. Di mana-mana kalau menggunakan teknologi itu pasti ada kendalanya. Yang pertama adalah jaringan. Kemudian yang kedua adalah sarana pendukungnya atau medianya. Itu kita alami juga tadi, namun itu bisa kita atasi ya, dan pembelajaran juga terlaksana sesuai dengan waktu. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuala. Kami mendapat banyak sekali tambahan pengetahuan untuk MOU yang sudah kita tandatangani sejak 2 tahun yang lalu. Saya dapatkan informasi khusus dari guru-guru yang memang secara langsung seperti Wahana Kurikulum itu terlibat secara langsung di dalam berbagai event yang diadakan oleh kampus Al-Muslim. Jadi untuk kegiatan lesson study ini mungkin itu bukan sesuatu hal yang baru yang pernah ditawarkan, tetapi kami melihat ada variasi baru yang kami peroleh di sini, di mana mungkin selama ini lesson study itu terkesan itu hanya dilakukan oleh 1 atau 2 guru, tapi alhamdulillah kami melihat dengan 3 orang observer itu rasanya sudah maksimal. Itu pernah kami lakukan, tetapi mungkin lesson study yang mungkin tidak seperti hari ini ya, observernya hanya terdiri dari 1. Tapi kalau hari ini kan lengkap semua dengan observer dan banyak sekali masukan-masukan yang tadi kita dengarkan, sehingga menambah lebih real lagi kondisi di dalam kelas tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Siti Siajati selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu yang sudah mendukung penelitian kami ini di tahun kedua bersama saya tim yang luar biasa, Pak Alfi, Bu Rama, Bu Bisna, dan juga Ibu Misnawati, serta ada reporter kita yang selalu mengikuti perkembangan penelitian ini. Semoga ya kedepannya lebih keren lagi penelitian kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan sekaligus implementasi lesson study di SMA Negeri 1 Kuala Biren. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi ikonik untuk sekolah-sekolah lainnya. Tetap semangat, sampai jumpa di edisi berikutnya.